Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Hana Nurul Hasanah, salah satu staf pengajar program studi Cina Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Saat ini saya sedang menjalankan studi doktoral di bidang linguistik dengan pengkhususan fonetik eksperimental. Video ini merupakan bagian dari dokumen pernyataan diri dosen, unjuk kerja pelaksanaan Tridharma bidang pengajaran. Baik, sebelum saya memulai studi, salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah fonetik dan fonologi bahasa Cina. Ini merupakan salah satu mata kuliah wajib di prodi kami yang kami berikan kepada mahasiswa semester kedua dengan bobot sebesar 3 SKS. Adapun prasyaratnya yaitu pernah mengikuti mata kuliah pengantar linguistik Cina. Pada kesempatan kali ini, saya akan memfokuskan pembahasan mengenai tone bahasa Mandarin. Namun sebelum saya masuk ke topik pembahasan ini, izinkan saya untuk mendeskripsikan terlebih dahulu informasi-informasi umum terkait mata kuliah ini yang biasanya saya sampaikan di tatap muka pertama perkuliahan. Deskripsinya, mata kuliah ini membekali mahasiswa kemampuan untuk melakukan analisis sederhana berdasarkan tata bunyi bahasa Mandarin dan teori fonologi tradisional Cina apabila diperdengarkan ujaran berbahasa Mandarin baku. Tadi setelah saya sampaikan, peserta mata kuliah ini merupakan mahasiswa semester 2. Jadi, kemahiran berbahasa Mandarin mereka sebetulnya masih cukup dasar. Ujaran-ujaran di sini tentunya mengacu kepada ujaran-ujaran yang sangat sederhana. Cakupan pembahasannya adalah bunyi bahasa dan aksarahan, proses fonasi, ejaan Hanyu Pinyin dan fonetis, bunyi konsonan, bunyi vokal, diftong dan triftong, ada juga tone dan sanditon, lalu objek kajian fonologi, suku kata, dan yang terakhir pola suku kata. Nah, em, topik-topik ini akan dibahas dengan menggunakan metode discovery learning, diskusi kelompok kecil, pembelajaran kelompok, dan juga latihan mandiri. Untuk discovery learning, contohnya misalnya pada tatap muka untuk pembahasan bunyi bahasa dan aksarahan ini ya. Jadi kita mendorong mahasiswa untuk sebelum masuk ke kuliah itu mereka mencari kata-kata benda dari bahasa-bahasa yang beragam aksaranya. Itu supaya memiliki satu pengetahuan awal untuk membahas em, topik yang berkaitan antara hubungan gagasan, ujaran, dan tulisan. Lalu misalnya lagi diskusi kelompok kecil, ini dilakukan di kelas dalam kelompok yang beranggotakan 5 sampai 6 mahasiswa. Kalau pembelajaran kelompok ini dilakukan di luar kelas. Jadi mereka akan mendapatkan salah satu dari topik yang akan dibahas dalam kuliah ini. Kemudian mereka diminta untuk menyiapkan presentasi terkait dengan topik tersebut. Hal ini tentunya harus dilakukan sebelum kelas dimulai. Nah, dilakukannya secara berkelompok sesuai dengan materi yang ada. Mereka juga disarankan untuk mencari materi lain. Dalam persiapan ini, dosen juga ikut membimbing mereka. Jadi sebelum mereka presentasi di hari perkuliahan, mereka boleh mendiskusikan isi presentasinya dengan dosen pengampu. Yang terakhir, latihan mandiri ini bisa dilakukan di kelas ataupun juga secara em, luring, maaf, daring ya, Eh, yaitu menggunakan platform Scale dari UI. Kemudian melihat metode yang seperti itu, tahapan pembelajarannya pun jadi untuk orientasi proporsinya itu agak kecil. Jadi hal-hal yang berupa arahan, pengarahan dari dosen itu hanya sekitar 10-30%. Untuk latihan yang melibatkan mahasiswa, ini porsinya banyak, mayoritas porsinya sampai dengan 70%. Lalu umpan balik itu berarti adalah dosen juga yang memberikan umpan balik di sini
berupa klarifikasi. Tadi kan saya katakan mereka akan presentasi mengenai topik-topik yang ada ini, lalu dosen di kelas akan memberikan klarifikasi apakah sudah betul isinya dan apa yang masih bisa dikembangkan lagi misalnya. Kemudian untuk mencapai pembelajaran yang tadi ada di dalam deskripsi, kami merumuskan 9 capaian pembelajaran penunjang. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya rasa saya tidak perlu membacakannya satu persatu karena ini juga ada dalam dokumen RPS atau BRP yang sudah diunggah. Nah, yang terpenting adalah 9 ini merefleksikan kemampuan yang masih berkaitan dengan topik-topik tadi. Jadi entah itu menjelaskan hubungan bunyi bahasa dan aksara atau menentukan bunyi diftong dan triftong dan sebagainya. Dan ini disebar ke dalam 14 tatap muka. Jadi walaupun ada 16 sesi, tapi tatap muka untuk materi-materi yang tadi itu hanyalah 14 kali ya. Karena satu tatap muka untuk UTS, satu lagi tatap muka untuk UAS. Baiklah, kemudian sistem evaluasi. Nilai kelulusan minimumnya adalah C. Ini merupakan rata dari presentasi kelompok, kuis, tugas kelompok, tugas individu, dan juga ujian tengah semester dan akhir semester. Terakhir, ini informasi mengenai daftar rujukan. Jadi, ada satu rujukan utama yang kita gunakan di perkuliahan yaitu Diktat yang memang khusus disusun untuk mata kuliah ini oleh Profesor Hermina Sutami. Tambahannya itu ada beberapa di sini, ada 4. Em, Mereka bisa temukan di perpustakaan UI ataupun juga bisa bertanya kepada dosen pengampu. Saya sih biasanya memberikan juga kopiannya kepada mereka. Baik, sekarang kita akan masuk ke topik pembahasannya, yaitu tone bahasa Mandarin dan variasi tonal. Perlu saya sampaikan bahwa topik ini jatuh pada tatap muka ketujuh. Dan mahasiswa sebelum masuk ke dalam kuliah ini, mereka sudah diminta untuk membawa materi audio yang berupa ujaran pendek saja, ya tidak terlalu eh, em, kompleks ujarannya. Kata-kata dalam rangkaian dua suku kata pun juga tidak apa-apa. Ini akan berguna untuk sesi latihan nanti. Dan saya akan mensimulasikannya seakan-akan ada peserta mahasiswanya. Baik, sekarang kita mulai. Pertama-tama perhatikan kata-kata berikut ini. Yang kalian lihat ini adalah kata dalam bahasa Mandarin yang sudah pernah kalian temukan di buku BC ya. Mungkin di semester lalu ini sudah belajar, saya hampir yakin sih kalian sudah kenal tidak asing lagi dan pasti setuju kalau keduanya ini berbunyi kan. Keduanya ini memiliki unsur bunyi konsonan dan juga unsur bunyi vokal yang sama. Setuju kan? Tapi apakah tidak ada bedanya sama sekali untuk pengucapannya? Ya, yang pertama itu kan. Sementara yang kedua adalah kan. Nah, mungkin kalian sekarang sudah mulai terpikir ya, ada em, banyak kata dalam bahasa Mandarin yang memiliki kasus yang sama, yaitu unsur vokalnya sama, unsur konsonannya sama, tapi tonnya berbeda. Misalnya ini dalam dua suku kata ya, kita lihat di sini ada Han, yang ini juga Han, tapi beda karakter. Jadi tonnya kemungkinan besar berbeda juga ini. Yang pertama adalah Han, yang kedua adalah Han. Ya, beda ya. Yang pertama itu Han, menurun sama seperti kan. Tapi yang kedua Han. Kalau dari segi penulisan, keempat kata ini berbeda jauh. Tapi dari segi pengucapan, perbedaannya hanya terletak pada unsur suprasegmental, hanya pada tone-nya. Bagaimana dengan artinya? Artinya tidak ada yang sama satu sama lain. Saya punya satu contoh. Nah, dengarkan apa yang saya ucapkan ya. 我学韩语，他学汉语，我学韩语，
他学汉语. Saya tadi mengucapkan yang mana? Maknanya apakah saya belajar bahasa Mandarin, dia belajar bahasa Korea, atau saya belajar bahasa Korea, dia belajar bahasa Mandarin? Ya, yang betul yang ini ya. Jadi Hanyu bahasa Korea, lalu yang berikutnya tadi saya mengucapkannya Hanyu bahasa Mandarin. Kasus-kasus seperti ini tentunya banyak. Iya, karena bahasa Mandarin merupakan bahasa tonal. Jadi ada tone pada tataran katanya. Ya, dan sifatnya itu distintif atau membedakan makna leksikal. Seperti tadi ada kan, tone 4 bermakna lihat. Ya, lalu ada lagi kan, tone 3 bermakna tebang ya. Selanjutnya bahasa Mandarin ini merupakan bahasa tonal yang memiliki 4 tone utama. Kalian sudah banyak tahu tentang ini tentunya ada tone satu yaitu yin ping, ketinggiannya 55 karena dia dimulai dari ketinggian nada tinggi dan terus saja berada di ketinggian nada itu sampai dengan akhir pengucapan. Jadi tinggi dan datar. Ciri khas dari ton satu. Kemudian ada yang ping, ton 2 itu dimulai pada nada sedang lalu dia menaik ke nada tinggi. Kalau ton 3 shang sheng dia bukan hanya menaik tapi juga diawali dengan menurun, menurun dulu ke titik nada terendah lalu baru menaik. Yang terakhir, Qisheng tone 4, dia dari nada tinggi kemudian turun drastis ke nada rendah. Oke, kira-kira kalau misalnya saya punya bunyi Fei, berarti yang satu ini, tone satu dia, ya, Fei. Tone 2 berarti Fei, ya. Lalu tone 3, Fei. Oke, terakhir tone 4, Fei. Oke, bagus ya. Tidak akan saya bahas lebih lanjut. Kita masuk ke jenis tone yang berikutnya. Ada tone tambahan atau tone netral. Ini muncul pada affixment, nimen, ya. Tone netral ini dibunyikannya ringan, tidak ada apakah harus tinggi datar, tidak ada aturan seperti itu ya. Ni, itu tone 3 kan. Lalu mennya itu ringan saja. Ni, men. Bisa juga muncul pada reduplikasi verba. Munculnya tapi di verba yang kedua. Misalnya kata kan tadi, kalau diulang dia apakah? Kan. Tidak ya. Tapi kan yang kedua itu diucapkan ringan. Jadi kan. Ya, em, perubahan-perubahan bunyi pada rangkaian dua suku kata atau lebih dalam bahasa Mandarin sebenarnya merupakan suatu hal yang lazim. Apalagi kosakata dalam bahasa Mandarin itu banyak sekali yang terdiri dari dua suku kata. Jadi ini adalah hal yang jamak yang terjadi dalam percakapan bahasa Mandarin. Jelas? Sampai di sini tentang tone. Tone utama ada 4, lalu ada tone tambahan, yaitu tone netral. Sekarang saya lanjut ke variasi tonal. Keempat tone bahasa Mandarin tadi itu dia bisa mengalami perubahan pada ketinggiannya ataupun juga pada konturnya saat diucapkan dalam rangkaian dua suku kata atau lebih. Secara garis besar ada dua jenis variasi tonal. Ada variasi fonologis karena dia mengakibatkan perubahan fonologis. Jadi ada pergantian tone, misalnya tone 3 karena kondisi tertentu dia berubah. Jadi katakanlah tone 2 gitu ya. Ini dikenal juga dengan sanditone. Lalu ada lagi variasi fonetis. Variasi fonetis ini ada yang berubah juga pada kontur dan ketinggian tone-nya, tapi tidak mengakibatkan penggantian tone. Jelas perbedaannya ya. Jadi yang satu akan ada penggantian tone, yang satu lagi agak berubah sedikit, tapi tidak menjadikannya dia sama dengan tone yang lainnya. Kali ini kita fokus ke sanditone. Saya akan memperkenalkan tiga jenis sanditone. Pertama, sanditone I itu tone satu. Coba mulai berpikir I dengan tone lainnya, pernah tahu kata-kata apa saja?
Oke, di sini saya ada iting, isie, ici, ya. Ada ton 4 yang mengikuti i, ada ton 1 mengikuti i, ada juga ton 3 mengikuti i. Tadi saya agak cepat mengucapkannya sambil lalu saja karena saya tidak ingin mengucapkannya secara standar terlebih dahulu. Jadi itu akan menjadi eh, apa ya, jawaban takutnya karena latihan berikutnya itu sebetulnya mengenai aturan eh, pengucapan untuk sandi ton i. Kemudian ada juga sandi ton pu. Pu itu ton 4 ya. Pu artinya tidak. Ditambah dengan ton lain. Banyak sekali kan ya yang bisa bergabung dengan pu. Misalnya ada ci, ada ci, ada juga xue. Jadi ada pu ci, pu ci, pu xue. Seperti apa aturannya? Apakah pu dalam pu ci akan tetap diucapkan sebagai ton empatnya pu? Lalu apakah pu dalam pu ci apabila dia diikuti dengan ton satu juga akan diucapkan dengan ton empat? Atau dia berubah? Ini adalah hal-hal yang perlu kalian diskusikan nanti ya. Lalu yang terakhir ada sandi ton 3. Untuk sandi ton 3, misalnya dalam rangkaian dua suku kata, ada ton 3 diikuti dengan ton 3 lainnya. Contohnya, ya itu dia. Yifa, yifa itu struktur ya. Ada lagi piao dengan yen diikuti yen, jadi tiga-tiga ya. Artinya pertunjukan. Nah, bagaimana perubahan ton untuk ton 3 yang berada di awal? Apakah yu tetap yu? Apakah piao tetap piao? Kemudian ada juga ton 3 diikuti dengan ton satu atau juga ton 2 ataupun juga ton 4. Misalnya ada yu diikuti yin, ada fa ton 3 diikuti ko ton 2. Ya, di dalam kondisi ini bagaimana pelafalan ton 3 ini? Ya, apakah sama perubahannya antara ton 3 yang diikuti dengan ton satu dengan ton 3 yang diikuti dengan ton 3? Oke, saatnya kita masuk ke bagian latihan. Kalian akan melakukan latihan ini secara berkelompok selama 30 sampai 40 menit. Saya berikan waktu untuk mendengarkan audio kuliah menyimak kalian yang sudah kalian siapkan tentunya ya di laptop masing-masing. Lalu temukan kata sebanyak-banyaknya yang ada sandi tone. Jadi ada apakah itu kata pu dengan kata lainnya atau i dengan kata lainnya. Lalu juga apakah itu kata berton 3 yang diikuti ton 3 lainnya atau kata berton 3 yang diikuti dengan ton satu 2 ataupun ton 4 ya. Seperti itu. Sebanyak-banyaknya kalian dengarkan lalu kalian cari tahu apa aturan perubahan untuk setiap tipe sanditon itu. Lalu perubahannya tuh sebetulnya seperti apa? Apakah 3 diganti jadi 2, lalu kalau 3 itu diganti dengan ton 2 itu terjadinya pada waktu kapan? Ketika ton 3 diikuti ton apa? Contohnya misalnya seperti itu. Ya, silakan 30 sampai 40 menit. Setelah itu 10 menit tiap kelompok memberitahukan hasil diskusinya dan tentunya jawaban dari pertanyaan ini. Ya, baik. Em, sudah didiskusikan, sudah ada pertanyaan-pertanyaan dan klarifikasi. Sekarang saatnya saya menyimpulkan saja nih. Sama seperti yang kalian sampaikan tadi ya. Jadi aturan perubahan ton I, ini I itu bisa menjadi ton 2 ataupun juga jadi diucapkan dengan ton 4. Kapan? I jadi I, itu kalau dia diikuti dengan ton 4. Jadi eating, ya, bukan I lagi tapi I. Lalu I menjadi ton 4 ketika diikuti oleh ton satu, misalnya xie. Jadi di sini I xie. Betul? Tidak ya? Tapi seharusnya I xie. Oke, jadi ton 4. Kemudian untuk aturan perubahan ton pu. Pu ini menjadi ton 2 ketika diikuti oleh ton 4. Pu itu awalnya sejatinya dia adalah ton 4. Pu, ya kan? Tapi bukan puci lagi kita ucapkannya, tapi puci. Ya.
pu-nya naik. Namun pada kondisi lainnya, diikuti ton satu, ataukah diikuti ton 2 dan ton 3, pu ini tetap 4. Jadi pu chi, pu he misalnya. Pu diikuti ton satu, dia tetap diucapkan sebagai ton 4. Ya. Yang terakhir mengenai sandi ton 3. Jadi ada dua macam. Apabila dia diikuti oleh ton 3 lainnya, misalnya yu diikuti fa, yu-nya berubah kan menjadi ton 2, betul. Lalu bila diikuti oleh ton selain ton 3 ini yang di depan, misalnya huo diikuti che, ton satu, ton 3-nya hanya diucapkan bagian menurunnya saja tanpa ada kontur menaik. Jadi huo dan che itu huo che, seperti itu ya. Huo che. Nah, perlu saya sampaikan di sini bahwa untuk penulisan diakritik tone, baik tone 3 yang diganti menjadi tone 2 ataupun diucapkan sebagai semiton 3, itu penulisan diakritiknya tetap sama. Ini hanya sebagai contoh saja, namun pada dasarnya tetap sama, tetap menggunakan diakritik tone 3. Jadi, uh, itulah perbedaannya dengan penulisan diakritik pada i dan pu. Kalau untuk i dan pu, ketika dia berubah menjadi ton lain, diakritik tonnya pun mengikuti perubahan tersebut, tapi tidak untuk sandi ton 3. Jelas? Apakah ada pertanyaan? Sudah cukup jelas? Sudah ya? Baik, kalau demikian, saya hanya ada satu pesan. Untuk minggu depan, tinjau ulang materi pertama sampai dengan materi 7, yaitu materi hari ini, karena minggu depan adalah pelaksanaan UTS. Betul sekali. Baik, terima kasih. Sekian video dari saya.